Oke, kembali lagi dengan kapasitor touch. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengontrol sebuah motor menggunakan potensio yang menggunakan smart relay Zelio. Jadi untuk program kali ini menggunakan fungsi analog comparison yang didapatkan tegangan analog dari potensio pertama yang nantinya akan menggerakkan motor di sini yang sudah terdapat potensionya. Ini. Nah, di motor ini sudah terdapat potensio yang dimana gear dari motornya terhubung dengan gear potensionya. Jadi jika motor diputar, maka potensionya juga akan berputar. Jadi putarannya motor akan mengikuti sesuai feedback dari potensionya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk di sini juga ada indikator lampu. Jadi jika tegangan kedua potensinya sudah sama, maka lampu ini akan menyala. Karena ini tegangannya sudah sama, maka lampunya saat ini menyala. Di sini saya siapkan AVO untuk mengetahui apakah tegangan potensionya sudah sama. Sebenarnya dilihat dari smart relay Zelio pun juga bisa. Kita ukur dulu untuk tegangan IB. Di sini potensio yang saya gunakan masuk di IB dan IC. IB ini untuk yang di motor, tegangan yang ada di motor, potensio yang ada di motor maksudnya. Kalau yang input IC yang ada di potensio, nah dapat dilihat sama ya, tegangannya 1,9 untuk IC, potensio yang hitam ini. Nah sedangkan yang IB 1,9. Sekarang kita coba cek di Zelio nya. Kita masuk di menu parameter. Nah, di sini sudah dapat bisa dilihat tegangan IB dan IC 1,9 semua. Nah, di sini juga ada LM2596 voltage regulator yang fungsinya merubah tegangan 24 volt DC menjadi 10 volt. Di sini saya gunakan karena tegangan analog input yang digunakan smart relay Zelio ini 0 sampai 10 volt. Jadi saya membutuhkan tegangan 0 sampai 10, makanya saya menggunakan voltage regulator. Oke, sekarang kita akan coba kita putar untuk potensionya. Nah, maka tegangan dari potensio IC berubah 6,1. Nah, sekarang motornya juga ikut berputar mengikuti tegangannya sampai mencapai 6,1. Nah, ketika 6,1, motor akan mati, lampu akan menyala. Kita coba kita rubah lagi. Nah, motornya langsung menyala. Nah, jika sudah sama, dia akan mati. Sekarang arah sebaliknya ya. Tadi 9,9. Jadi berputarnya motor ini sesuai dengan tegangan yang ada di potensio ini. Jadi untuk mengontrol motor ini yaitu menggunakan potensio ini. Sekarang terbaca IC-nya 5 volt. Ketika 5 volt sama, maka akan menyala dan motornya juga akan mati. Sekarang kita akan coba untuk mencek menggunakan AVO apakah sesuai. Nah, di AVO terukur 4,2.
Untuk IC pun juga terukur 4,2. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke pemrogramannya. Akan saya tunjukkan bagaimana cara memprogramnya, dan nantinya juga saya akan jelaskan bagaimana wiring diagramnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program dari analog comparison yang sudah kita praktekkan tadi, yaitu mengkontrol motor menggunakan potensio. Yang pertama kita pilih tipe material yang ingin kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan tipe SR2B121BD yang mempunyai analog input sejumlah 4 dengan nilai 0 sampai 10 volt. Nah, itu kenapa alasannya kenapa saya menggunakan voltage regulator LM2596. Karena range kerja dari analog inputnya 0 sampai 10 volt. Lalu pilih next, lalu kita pilih program tipenya ladder. Oke. Nah, untuk fungsi analog komparatornya yaitu ada di sini, yaitu menggunakan fungsi A. Nah, di sini saya akan menggunakan 3 fungsi analog komparator, yaitu untuk memutar motor ke kanan, memutar motor ke kiri, dan sebagai indikator bahwa referensi dari potensio yang ada di motor sudah sama dengan potensio yang kita putar tadi, yang berdiri sendiri ya, jadi tidak ada motornya yang kita putar manual, yang kita buat untuk mengkontrol motornya. Nah, di sini kita beri pengaman di fungsi A1 A2 nya untuk memutar motor kanan dan kiri. Jika A2 pengamannya A1, jika A2 pengamannya A1, jika A1 pengamannya A2. Nah, ini kita buat normally close semua. Kita buat pengaman fungsinya agar jika keduanya aktif, maka tidak akan masuk tegangan keduanya ke dalam motornya. Karena jika kedua tegangan masuk ke dalam motor, maka motornya tidak akan bergerak, karena motor yang kita gunakan yaitu motor AC 1 pas yang mempunyai 2 kumparan agar bisa memutar kanan ke kiri, yang menggunakan kapasitor sebagai penghalangnya agar bisa memutar ke kanan dan ke kiri. Nah, itu kenapa alasannya saya beri pengaman di sini agar keduanya tidak aktif. Misalkan keduanya aktif, tidak akan kedua tegangannya masuk ke output dari motornya. Nah, ini output yang kita gunakan untuk menyalakan motornya, memutar ke kanan dan ke kiri. Lalu kita buat output untuk lampunya. Oke, jika sudah kita setting parameternya masing-masing. Nah, untuk analog komparator ini hanya menggunakan 2 nilai saja, nilai 1 dan nilai 2. Bisa bebas menggunakan referensi value yang sudah kita tentukan atau menggunakan analog inputnya sendiri. Analog inputnya sendiri kan juga ada 4, yaitu bisa milih IB, C, D, I, E. Nah, di sini karena saya menggunakan 2 analog input yaitu IB dan IC, maka di sini saya menggunakan IB dan IC. Nah, untuk fungsi A1 ini IB lebih besar sama dengan IC. Nah, untuk fungsi yang kedua IB lebih besar, IB kurang dari sama dengan IC. Oke, nah untuk A3 IB sama dengan IC. Oke, kita jelaskan satu-satu untuk A1 ya. Jadi misalkan tegangan IB-nya 5, lalu tegangan IC-nya 0. Nah, berarti kan tegangan IB-nya lebih besar ya, maka fungsi A1-nya akan aktif. Nah, saat fungsi A1 aktif, maka di sini dia menjadi normally open. Nah, lalu di sini A1-nya menjadi normally close. Nah, di sini langsung akan mengaktifkan Q2. Lalu motornya akan berputar mengikuti tegangan yang dari IC. Jadi IB ini tegangannya akan turun
mengikuti tegangan IC menjadi 0. Oke. Nah, untuk yang A2 sebaliknya. Jika misalkan tegangan IC ini 5 dan tegangan IB ini 0, nah maka fungsi A2 ini akan aktif. Fungsi A2 aktif, otomatis ini menjadi normally open dan ini normally close, maka akan mengaktifkan fungsi Q1. Karena di sini normally close, maka Q1 akan aktif. Begitu. Nah, untuk fungsi yang A3 ini akan mengaktifkan lampunya jika referensi dari IB sama dengan IC sudah sama. Nah, untuk yang fungsi Q1 ini fungsinya untuk memutar motor counterclockwise ya, berlawanan jarum jam. Sedangkan untuk Q2, output dari Q2, dia dipasang untuk di motor clockwise, jadi searah jarum jam. Jangan sampai kebalik. Jika memasang motornya kebalik, maka nilainya akan menjauhi, jadi tidak akan sama nantinya. Jika misalkan IC kita setting 5 lalu IB nya terbaca 0, yang misalkan IC nya 5 dan IB nya tegangannya 2, nah nantinya jika misalkan kebalik, maka IB nya nanti menjadi 0, akan berkurang terus menjadi 2, 1 dan 0, bukan menjadi 2, 3, 4, 5 mendekati tegangan IC nya, tegangan potensio yang kita kontrol. Untuk karena itu, maka jangan sampai kebalik memasang kabel motornya. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari programnya. Nanti saya akan jelaskan untuk bagaimana wiring diagram dari project yang sudah kita buat tadi, yaitu mengkontrol motor dengan potensio. Oke, sekarang kita lanjut ke wiring diagramnya. Wiring diagram dari kontrol motor menggunakan potensio, dimana dari motornya sendiri sudah ada feedback potensionya. Nah, ini udah ada gambar potensio, dimana IB ini adalah feedback dari motor yang berupa potensio yang sudah include di motornya, yang terhubung dengan gear motornya. Lalu di sini ada potensio yang potensio sendiri yang digunakan nanti untuk mengkontrol posisi dari motornya. Nah, di sini untuk sumber tegangan potensionya menggunakan tegangan 0 sampai 10 volt DC. Karena di sini ada tegangan 24 volt DC, maka diperlukan voltage regulator berupa rangkaian LM2596 yang fungsinya untuk menurunkan tegangan 24 volt sampai 10 volt DC. Nah, lalu 0 sampai 10 volt DC-nya didapatkan dari potensionya. Nah, di sini sudah ada smart relay Zelio-nya. Yang seperti saya jelaskan tadi, IB ini untuk feedback motornya, lalu IC untuk potensio yang untuk mengkontrolnya. Nah, untuk outputnya sendiri kita sambungkan langsung di motor. Untuk Q1 dihubungkan untuk reverse motor, jadi untuk putaran yang terbalik atau berlawanan jarum jam. Lalu untuk yang Q2 yaitu searah jarum jam. Jadi untuk pemasangan motornya putarannya jangan sampai kebalik. Jika sampai kebalik, maka nanti tidak akan ketemu hasilnya. Nanti hasilnya tidak akan sama, malah bisa lebih bisa kurang. Nah, ini karena motornya menggunakan sumber tegangan 24 volt AC, kita gunakan trafo yang outputnya berupa keluaran 24 volt AC. Nah, di sini untuk yang nomor 1 di output relaynya kita hubungkan di netralnya atau line-nya, terserah, karena ini tegangan AC bolak-balik, bisa bebas, bisa dibolak-balik. Nah, ini untuk satunya langsung masuk ke sumber tegangan 24 volt AC, line atau netral bebas. Nah, untuk kumparan yang ada di motornya kita hubungkan dulu dengan kapasitor yang fungsinya untuk menfilter tegangan dari motornya. Jadi motornya bisa muter kanan atau kiri, atau forward atau reverse. Jadi harus ada kapasitornya. Nah, di sini saya menggunakan kapasitor non polar berukuran 2 mikrofarad. Nah,
Untuk Q1 tadi seperti saya jelaskan itu untuk reverse, lalu Q2 atau forward. Tergantung dari programnya ya. Jadi untuk pemasangannya jangan sampai kebalik forward reverse-nya. Bisa juga menggunakan motor DC. Nanti tinggal sumbernya diganti dengan motor DC atau motor stepper yang ada feedback potensionya bebas. Oke, cukup sekian penjelasan dari wiring diagram kontrol motor menggunakan potensio. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.